Oke, shalom. Selamat sore semuanya. Ni hao. Hebat. Kabar baik? Luar biasa. Oke, terima kasih buat kesempatan sore hari ini saya bagikan firman Tuhan. Dan judul daripada firman Tuhan sore hari ini saya beri tema atau judul amati atau alami. Ya, amati atau alami. Nanti ada sedikit kesaksian di dalam sharing pada sore hari ini mengenai apa yang saya alami dari 1 bulan yang lalu. Oke, mari kita baca Lukas 14. Lukas 14 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Ya, teman-teman kalau bawa Alkitabnya, sekarang saya sudah tahu berubah, Alkitabnya sudah bukan dari bahan kertas tapi besi. Kasih keluar gadget Anda dan baca di sana. Ya, Lukas 14 ayat 1 sampai 6. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Nah, saya berhenti dulu sebentar. Anda harus tahu bahwa orang Farisi itu sangat tidak suka kepada Yesus. Oke, jadi orang Farisi itu sangat tidak suka kepada Yesus karena masalah jemaat. Kira-kira gitulah. Kita kan pernah dengar sekarang kan, bukan pernah dengar lagi, sudah rahasia umum bahwa ada gembala ini gak suka sama gembala ini karena masalah jemaat, rebut-rebutan. Ya. Yesus punya pengikut makin banyak, orang-orang Farisi ini ketakutan jemaatnya pindah gereja. Jadi orang Farisi ini gak suka. Namun dalam cerita ini Yesus diundang ke situ ya oleh salah seorang pemimpinnya, katakanlah dia seorang gembala. Nah, ayat berikutnya bilang begini, semua yang hadir mengamati dia, yaitu mengamati Yesus dengan seksama, kelihatannya baik. Mengamat-amati, jadi Yesus berbicara khotbah, dianya mengamat-amati dengan seksama. Karena biasa jemaat bukan mengamat-amati dengan seksama tapi tidur. Ya kan, ini enggak. Tiba-tiba, enggak tahu dari mana, datanglah seorang yang sakit busung air berdiri di hadapan Yesus. Oke, jadi lagi khotbah di gereja ya, di orang-orang Farisi ini. Tiba-tiba nggak tahu datang dari mana orang sakit busung air berdiri di hadapan Yesus. Nah, saudara harus tahu bahwa pada zaman itu orang yang sakit ya itu haram, nggak boleh datang ke bait Allah, ke pertemuan ibadah. Tapi nggak tahu dari mana tiba-tiba orang ini bisa nyelonong. Ada dua kemungkinan, ya, dia nyelonong atas inisiatif sendiri, atau yang kedua memang sengaja diselonongkan oleh orang Farisi untuk masuk ke dalam ibadah tersebut karena mereka mau menjebak Yesus. Karena mereka mau lihat reaksi atau respon Yesus waktu ketemu dengan orang sakit ini, Yesus mau ngapain? Lihat ayat ketiga. Lalu Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, jadi ini penatua-penatua, majelis-majelis nih kan, orang-orang yang ahli-ahli teologi nih, katanya, diperbolehkankah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak? Itu pertanyaan yang paling gampang. Boleh gak sembuhin orang sekarang di hari Sabat? Kalau kita bilang hari Minggu kira-kira gitu kan. Terus ayat keempat bilang apa? Mereka itu diam, gak bisa jawab. Gak bisa jawab ini bukan gak tahu jawabannya, karena takut salah. Ya kan? Takut salah jawab. Lalu Yesus memegang tangan orang sakit itu dan menyembuhkannya. Artinya orang yang sakit busung air itu sembuh. Sembuh. Dan menyuruhnya pergi. Ayat kelima, kemudian Yesus berkata kepada mereka, siapa di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sebuah sumur, meskipun pada hari Sabat. Artinya Yesus bilang begini, kalau kamu lagi hari Sabat, nah ini saya sedikit kasih latar belakang buat teman-teman semua. Orang Yahudi itu kalau hari Sabat, saya pernah sekali dikasih kesempatan pergi ke Israel. Jadi ke sana pas kena hari Sabat.
Dan saya lihat dengan mata kepala sendiri kalau hari Sabat tiba di hotel itu lift jalan sendiri. Karena orang Yahudi kalau hari Sabat nggak boleh kerja, nggak boleh mengeluarkan tenaga, nggak boleh capek. Jadi bayangkan ya, jangankan kerja. Tekan lift ke lantai berapa aja nggak boleh. Nggak loh. Jadi waktu di depan lift, liftnya masuk aja. Nanti dia berhenti di semua lantai. Karena dia nggak boleh tekan lift. Itu namanya kerja. Hari Sabat. Yang paling lucu lagi di antara rombongan kita ada salah satu orang keturunan Yahudi. Dan teman saya satu kamar sama dia. Pada hari Sabat ketika mereka kembali ke kamar hotel, mau masuk kamar hotel, dia suruh teman saya buka pintu. Karena buat dia nggak boleh buka pintu hari Sabat. Jadi kalau buka pintu itu ceklek, itu kerja namanya. Jadi mereka cuma senang-senang, itu hari Sabat. Menurut orang Yahudi. Makanya Yesus tanya dia ke orang-orang Farisi yang jago-jago hari Sabat ini. Kalau anakmu tenggelam di hari Sabat, lagi berenang nih di kolam renang kan, tenggelam di hari Sabat, kamu tolong nggak? Kamu terjun dan tolong dia nggak di dalam air itu? Kalau kamu terjun dan tolong, kamu kerja. Apakah kamu tunggu sampai besok hari? Setelah lewat hari Sabat baru tolong? Kira-kira seperti itu. Dan mereka semua, seperti yang kita baca, ayat ke-6, mereka tidak sanggup membantahnya. Ada dua hal di sini, yang tadi saya kasih judul di awal. Dari bacaan ini ada dua jenis orang. Satu yang orang Farisi dan ahli Taurat, mereka adalah orang-orang yang melakukan pengamatan. Betul? Karena mereka mengamati Yesus untuk satu hal yang mereka punya tujuan, yaitu mencari kesalahan Yesus. Yang kedua adalah orang yang sakit. Si busung air itu tadi, busung air itu, aduh saya lupa namanya, asistes atau apa itu. Yaitu kelebihan cairan di dalam perut. Ya. Jadi cairan itu menumpuk, itu bisa dari liver dan segala macam. Nah, yang orang kedua ini yang sakit, dia bukan mengamati tapi dia mengalami. Katakan mengalami. Mengalami. Jadi orang Farisi dan ahli Taurat melakukan pengamatan, orang yang sakit mendapat pengalaman. Kita di dalam ruangan ini jenis yang mana? Anda datang dalam ibadah, Anda sebagai pengamat, mengamati saja, atau Anda datang dalam setiap ibadah, Anda ingin mendapat pengalaman. Oke, jadi orang Farisi hanya mengamati, orang sakit tadi mengalami. Orang yang jenis pengamatan atau yang suka mengamati, yang paling pertama adalah ciri-cirinya, biasanya dia banyak tahu, tapi sedikit atau tidak ada pengalaman sama sekali. Setuju? Setuju? Sudah pernah ketemu orang seperti itu? Kalau ngomong sama dia, wih, pengetahuan, udah lewat lah. Banyak taunya, ya kan? Ayat-ayat istilahnya di luar kepala. Lupa maksudnya, karena di luar kepala. Ya. Wah, dia kalau ngomong sama dia tuh, otaknya tuh isinya tuh semua. Itu kayak orang bilang perpustakaan berjalan. Ya kan, taunya banyak. Tapi tidak pernah punya pengalaman. Tidak pernah mengalami. Orang ini, jenis yang ini, yang suka mengamati atau pengamat ini, kelebihan atau kebanyakan informasi, tetapi tidak pernah terjadi transformasi. Amin. Amin. Informasinya banyak. Taunya banyak. Tapi nggak pernah berubah. Nggak mengalami transformasi. Tapi kalau informasi, wow, Anda tanya apa aja dari bumbu resep dapur sampai tentang teologi ya dia tahu semuanya. Tapi kalau tanya udah pernah masak belum? Belum. Ya. Jadi jenis yang pertama, ciri-ciri yang pertama orang pengamat itu adalah banyak tahu, ya, tapi sedikit atau tidak punya pengalaman sama sekali.
Yang paling celaka adalah sudah tidak punya informasi, juga tidak pernah melakukan transformasi. Hello. Kosong di sini, kosong juga di sini. Jangan sampai seperti itu, amin. Amin. Saya nggak melarang saudara belajar Alkitab untuk isi kepala saudara. Otak saudara bagus, pengetahuan itu bagus. Saudara belajar mempunyai informasi bagus. Tetapi ingat, informasi diberikan supaya kita bisa mendapatkan transformasi. Hidup kita berubah, kita mengalami sesuatu. Ciri yang kedua, ya dari pengamat tadi nih, orang Farisi dan teman-temannya. Bukan mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran. Saudara tahu bedanya? Ya. Jadi dia datang ke undang Yesus khotbah, dia bukan mau cari kebenarannya supaya mengubahkan hidupnya, tapi dia mencari pembenaran atas opini atau pendapat pribadinya. Yaitu apa? Tidak boleh menyembuhkan orang di hari Sabat. Sehingga mereka tunggu. Yesus sembuhkan enggak orang busung air ini? Saudara paham maksud saya? Mereka tunggu Yesus sembuhkan enggak? Karena mereka punya opini, mereka punya pendapat bahwa enggak boleh di hari Sabat itu do something. Jadi mereka mau Yesus membenarkan opini mereka atau pendapat mereka. Bukan mau mencari kebenaran atas apa yang Yesus katakan. Apakah ini sering terjadi dalam ibadah atau dalam kebaktian? Saya sering ada orang suka nanya. Dan pertanyaan mereka itu, mereka bukan mau cari kebenaran. Tapi pertanyaan mereka itu supaya saya jawab dan mendukung pendapat mereka. Misalnya, Pak boleh merokok enggak? Itu pertanyaan menjebak. Betul? Karena mungkin dia suka ngerokok, dia mau giring saya supaya saya support membenarkan perbuatannya dia. Jadi dia bukan mau cari kebenaran. Dia mau saya ikut membenarkan apa yang dia anggap benar. Mengapa mereka mencari pembenaran? Bukan mencari kebenaran. Karena mereka tidak ingin berubah. Setuju? Orang yang selalu cari pembenaran, yang jenis pengamat, dia gak mau berubah. Makanya dia paksa semua orang yang lain mesti menyetujui, ya, setuju, ya, sepaham dengan apa yang dia punya. Karena dia takut dengan kebenaran. Karena kebenaran itu menyakitkan, tapi menyembuhkan. Benar gak sih? Dan kita semua seringkali berbuat hal seperti itu. Seakan-akan kita mau cari kebenaran, tapi sebenarnya kita cari pembenaran karena kita gak mau berubah. Karena kita takut konfrontasi dengan kebenaran yang menyakitkan. Tetapi Yesus bilang hanya ada satu cara yang membuat kita merdeka. Yaitu the truth will set you free. Setuju? Setuju? Kebenarannya siapa? Ya kebenarannya Tuhan. Bukan kebenarannya kita. Yang ketiga, ciri-cirinya adalah mencari-cari kesalahan pada Tuhan, bukan mencari kesalahan pada diri sendiri. Nah ini paling celaka nih orang gini nih. Datang ke gereja, dengar khotbah, yang dicari apa? Wah salah nih khotbahnya nih. Ayatnya salah ditafsirkan. Kutip ayatnya ngawur. Ya kan? Kayak gitu. Nah ada satu contoh nih. Lukas 20 ayat 20 sampai 26. Ini saya nggak baca semuanya karena panjang ya. Dikatakan di sana bahwa ahli-ahli Taurat dan imam mengadakan lagi sekali lagi yang namanya pengamatan terhadap Yesus. Yaitu apa? Waktu Yesus lagi khotbah, mereka sengaja panggil orang ya utusan. Lukas 20 ayat 26 Lukas 20 ayat 20 sampai 26. Jadi mereka
panggil utusan, mungkin dibayar, kamu nanya ke Yesus. Pertanyaannya cuma satu. Bayar pajak boleh nggak? Pernah dengar kan cerita itu kan? Bayar pajak boleh nggak? Selalu orang yang pengamat itu punya pertanyaan jebakan. Karena ingin pembenaran. Jadi mereka datengin orang itu ke hadapan Yesus dan dia mulai tanya. Guru, boleh nggak bayar pajak? Udah tahu tujuannya buat apa? Mencari kesalahan. Yesus bilang keluarin aja. Mana siapa yang punya duit? Keluarin. Gambar siapa? Kaisar. Ya udah kasih Kaisar. Tapi Yesus lanjutkan lagi. Yang gambar Kaisar buat Kaisar. Tetapi yang milik Tuhan. Kembalikan kepada Tuhan. Kebenarannya di situ Bapak Ibu. Artinya Yesus mau kasih tahu mereka. Kamu mau mencobai saya. Mau mencari kesalahan saya balikin nih ke kamu. Kamu sudah belum yang milik Tuhan kembalikan kepada Tuhan. Jadi sebenarnya Yesus lagi spot. Mereka punya kesalahan dalam diri mereka. Bahwa kamu semua nih diam-diam yang punya Tuhan kamu ambil. Kamu gak kembaliin buat dia. Cuman mereka sudah kejebak dengan tipe pengamat ini. Hanya mau cari kesalahan pada Tuhan. Tapi tidak pernah mau introspeksi diri sendiri. Dalam sehari-hari sebagai orang Kristen. Berapa banyak teman-teman semua yang pernah nanya Tuhan gini. Kok doa saya belum dijawab? Pernah? Pernah? Kok yang itu dijawab saya nggak dijawab? Pernah? Udah lama nih, 2 tahun nih, 3 tahun, 15 tahun. Doa, ya, minta jodoh. Yang sana udah kawin, anak udah 2. Saya belum. Kok gak dijawab? Kita seperti nyari kesalahan di Tuhan. Kenapa Tuhan gak jawab doa saya? Saya udah berdoa buat kesembuhan. Kenapa gak sembuh padahal tiap hari nonton televisi? Ada aja orang disembuhkan bersaksi di televisi. Buka YouTube, banyak orang yang disembuhkan bersaksi di YouTube. Kenapa saya gak disembuhkan? Nah, siapa saja orang-orang yang di dalam Alkitab yang bukan mengamati tapi mengalami Yesus. Saya baca-baca ternyata jenisnya berbeda Bapak Ibu. Jenisnya bukan jenis yang banyak tahu. Setuju? Bukan ahli Farisi, ahli Taurat. Tapi orang-orang kecil. Orang-orang yang istilahnya orang yang dipandang sebelah mata. Pelacur. Benar gak? Pemungut cukai. Betul? Tentara-tentara Romawi yang kasar itu. Nelayan. Orang-orang yang tidak tahu banyak. Tapi mereka mengalami Yesus. Disembuhkan, dipulihkan, dibangkitkan dari kematian. Macam-macam. Saya gak melarang saudara belajar sesuatu untuk mengisi otak saudara. It's okay, that's good, itu bagus. Tapi ingat, Alkitab bukan untuk diamati. Alkitab untuk dialami. Setuju? Tuhan bukan untuk dianalisa dan dibikin teori dan dibikin definisi. Tuhan untuk dialami. Amin. Yang saudara dengar khotbah semua di depan ini. Itu adalah informasi untuk diamati. Saudara analisa. Tetapi jangan sampai di situ saja. Tapi saudara mesti alami sesuatu. Kasih Tuhan bukan hanya untuk dianalisa dan dipelajari dan dibikin doktrin dan dibikin teori. Bukan. Kasih Tuhan untuk dialami. Setuju? Bukan hanya sampai di situ saja. Dan orang-orang yang jenis ini, pemungut cukai, pelacur, nelayan ini, mereka tidak tahu banyak. Tapi mereka memiliki pengalaman banyak dengan Yesus.
Saya takutnya orang-orang, jangan sampai yang belajar teologi segala macam begitu luar biasanya. Takutnya mereka mengalami sedikit. Emang benar sih, ada kata orang bilang tahu banyak itu belum tentu ngalami banyak. Mendingan orang-orang yang tahu sedikit tapi mengalami banyak. Ada sebuah quote, kira-kira gini ya, saya baca dulu bahasa Inggrisnya. Experience is not what happens to you. It is what you do with what happens to you. Oke? Ya, artinya gini kira-kira. Pengalaman itu bukanlah sesuatu yang menimpa Anda atau yang terjadi kepada Anda. Itu bukan pengalaman namanya. Itu namanya peristiwa. Oke? Itu namanya kejadian, event. Tapi yang disebut dengan pengalaman adalah apa yang kita responi, apa yang kita lakukan terhadap apa yang terjadi pada kita, itu yang disebut dengan pengalaman. Jadi kita harus bedakan antara peristiwa dan pengalaman. Oke, nah saya cerita sedikit tentang kesaksian diri saya. 1 bulan lalu saya kena COVID. Tuh langsung duduknya beda langsung kan. Wih, kena COVID bahaya nih, bahaya. Ya. Dan awalnya saya nggak tahu saya kena COVID. Saya punya ada gangguan di pencernaan di lambung saya dan dia start dari situ seperti penyakit lambung. 7 hari saya pikir saya kena sakit mah atau sakit lambung. 7 hari itu saya makan ditotalin cuma sepiring Bapak Ibu. Makannya dikit banget sampai ini kan kelihatan lebih ganteng ya. Enggak, lebih kurus maksudnya. Jadi makannya dikit banget. Hari ke-8 baru dites ternyata saya COVID. Nah, setelah itu saya minum obat, sembuh. Kira-kira setelah sembuh negatif, hari ke-5 apa ke-6, jam 3 subuh, saya mengalami sesak nafas. Sampai kaget bangun. Begitu bangun, waduh, kenapa saya kayak gini ya? Saya keluar dari kamar, saya nggak bangunin istri saya. Jam 3 subuh saya duduk sendirian di meja makan. Saya ambil air hangat, saya berasa, ini kok kayak asam lambung naik, kayak GERD. Napasnya sengal-sengal, pendek gitu. Terus saya cari di lemari obat. Masih sisa apa lagi nih obat mah ini. Terus saya ambil satu merek obat. Saya minum. Pakai air hangat, saya pelan-pelan minum. Wih, makin hari napasnya tuh makin pendek sampai akhirnya saya berdoa. Berdoa itu ya saudara-saudara tahu lah kira-kira doa seperti apa. Ampuni setiap dosa saya Tuhan di muka bumi ini. Apa yang saya lakukan jahat terhadap istri saya, terhadap anak-anak saya. Oh, saya udah berdoa. Dan itu yang dibilang namanya intimidasi. It's very real. Seperti ada suara bilang, lu mampuslah malam ini. Selesai kamu malam ini. Aduh, saya tambah takut. Sendirian di jam 3 subuh di meja makan. Terus saya berdoa. Berdoanya gampang banget. Sampai tersengal-sengal itu. Saya cuma, Yesus tolong. Yesus tolong saya. Dan tiba-tiba ada cahaya yang terang sekali. Menyinari ruangan makan saya. Dan kemudian menjamah saya. Enggak, saudara, enggak begitu ceritanya. Saudara tahu apa yang saya dapat jawabannya? Nothing happened. Tidak ada jawaban. Tidak ada rasa setrum-setrum. Tidak ada rasa gemeter-gemeter. Tidak ada rasa hembusan angin. Tidak ada rasa hangat yang turun dari kepala seperti yang kita dengar di dalam kesaksian-kesaksian orang tersebut. Bukan? Enggak ada. Dan doa saya enggak dijawab. Yang nolong saya obat itu. Mulai nyaman perut saya. Sekitar 45 menit kemudian saya masuk ke kamar. Saya bangunin istri saya bilang, saya hampir mati. Terus saya bangun. Terus saya sandaran, saya cerita tadi kenapa. Doa saya nggak dijawab.
dan saya mendapat suatu pengalaman di sana, bukan apa yang terjadi buat saya, tapi bagaimana saya menarik pengertian, saya menarik makna apa yang terjadi di meja makan itu. Kenapa nggak dijawab? Kita semua dalam ruangan ini, rata-rata kita mengenal Tuhan hanya kebanyakan pada saat doa dijawab. Betul? Berdoa untuk minta pekerjaan dijawab, Tuhan baik. Benar gak? Sakit disembuhkan, Tuhan baik, Jehovah Rafa, Tuhan penyembuh. Gak punya jodoh berdoa, dapat jodoh. Tuhan luar biasa. Mak comblang. Ya kan? Berdoa cari gereja, dapat gereja yang bagus. Rata-rata kita kenal dia, kita punya pengalaman mengenal Tuhan. Pada saat doa dijawab, disembuhkan, dipulihkan dan segala macam. Pertanyaan saya, saudara punya pengalaman gak dengan Tuhan ketika keadaan yang sebaliknya? Ketika doa tidak dijawab, ketika pekerjaan gak dapat, ketika jodoh gak dapat, ketika malah dirugikan orang lain, ya malah dikhianati orang lain, malah dibawa lari duitnya oleh orang lain, malah pacarnya digondol sama orang lain. Saudara punya pengalaman gak di situ? Karena kita semua sudah terdoktrinisasi oleh kesaksian-kesaksian orang yang rata-rata kalau kesaksian itu kan yang bagus-bagus, bukan? Benar gak? Gak ada orang kesaksian tuh, saya sudah berdoa ya 10 tahun dan tidak disembuhkan tuh. Kan gak ada kita pernah dengar gitu. Jarang banget kan? Kita selalu dengar kesaksian yang saya berdoa, pasti endingnya gini, puji Tuhan saya disembuhkan. Dan semua kita terdoktrin, kalau kita berdoa pasti ujung-ujungnya bisa disembuhkan. Pertanyaan saya, kalau sebaliknya gak disembuhkan, apakah yang saudara lakukan terhadap peristiwa yang menimpa saudara? Yaitu kalau misalkan doa saudara gak dijawab. Saudara punya pengalaman gak di sana? Bagaimana respon saudara itu menentukan pengalaman saudara dengan Yesus. Masuk akal? Masuk akal? Ketika saudara cari pekerjaan, gak dapat. Tapi saudara kenal Tuhan, ketika gak dapat pekerjaan itu pengalaman namanya. Amin. Amin. Kalau pengamat gak dapat pekerjaan, dia nyalain Tuhan. Kan saya udah ke gereja, kan saya udah bayar berpuluhan, kan saya sudah berdoa. Dia nyalain Tuhan atas sesuatu yang tidak seperti yang dia harapkan. Padahal di dalam peristiwa tersebut ada experience atau pengalaman yang menanti dia. Yaitu apa? Ketika doa tidak dijawab, ketika berseru Tuhan tidak nyaut. Itu pengalaman. Bagaimana kita kenal dia. Saya tidak bisa menambah ataupun mengurangi kasih Tuhan di dalam hidup saya. Gak bisa. Saya tidak bisa buat sesuatu yang lebih banyak sehingga Tuhan lebih sayang kepada saya. Atau saya buat dosa yang paling buruk sekalipun supaya Tuhan punya kasih berkurang kepada saya. Enggak bisa. Karena kasih Tuhan sempurna. Apa itu sempurna? Enggak bisa ditambahin, enggak bisa dikurangin. Jadi kalau doa Anda belum dijawab atau tidak dijawab, percayalah Tuhan tetap mengasihi saudara. Terima kasih sudah mendengarkan saya sore hari ini. Tuhan memberkati kita semua.